Aminah. Senang sekali kami di sini dapat menyapa Sobat Aminah kembali dalam acara IG Live Rumah Sakit Umum Aminah Blitar. Tak lupa kami selalu menghimbau kepada Sobat Aminah semua untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah, sering cuci tangan dan juga sering menjaga jarak ya pastinya. Marilah kita putus tali persebaran COVID-19 ini. Semoga pandemi yang kita hadapi saat ini bisa segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Kami juga menyampaikan kepada Sobat Aminah bahwa Rumah Sakit Umum Aminah telah menerapkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 terutama di area rumah sakit. Salah satunya adalah dengan screening awal di pintu masuk rumah sakit, menerapkan tempat duduk berjarak, menyediakan fasilitas cuci tangan di berbagai titik di rumah sakit, bilik disinfektan dan juga masih banyak lagi. Selain itu, Rumah Sakit Umum Aminah juga menyediakan layanan antar obat, sehingga Sobat Aminah tidak perlu berlama-lama antri di rumah sakit. Jadi setelah Sobat Aminah melakukan pemeriksaan dengan dokter, itu bisa langsung saja menaruh resep di apotik, melakukan pembayaran, dan setelah itu tinggal menunggu di rumah karena obatnya akan kami antar sampai rumah. Layanan lain yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Umum Aminah adalah layanan telemedicine atau konsultasi online, yang siap membantu Sobat Aminah semua dalam menjembatani komunikasi dengan dokter tanpa harus bertemu secara langsung. Selain konsultasi online, Sobat Aminah yang punya kartu berobat
juga bisa melakukan layanan pemesanan polispesialis melalui aplikasi kita yang bisa di-download di Play Store, yaitu RSU Aminah Blitar. RSU Aminah juga menyediakan layanan ESWL, yaitu layanan untuk mengatasi batu ginjal tanpa operasi. Vaksinasi influenza ini bisa dilakukan secara individu dan juga secara kolektif ya. Kolektif itu bisa se-RT mungkin, se-RW, ataupun dalam suatu instansi. Selain itu juga ada konsultasi gizi dan juga catering kesehatan. Jadi bagi Sobat Aminah semua yang punya teman atau keluarga dengan penyakit degeneratif dan ingin memesan catering sehat, bisa langsung datang saja ke Rumah Sakit Umum Aminah Blitar. Baik Sobat Aminah, bertemu lagi dengan kami di sini. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang manajemen nyeri bersama Dr. Agung spesialis anak, hari ini kita akan membahas mengenai kesulitan makan pada anak yang akan ditemani oleh Dr. Hanin. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana dokter, kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik dokter, sebelum kita mulai pembahasannya, mungkin saya ingin menyampaikan CV sebentar ya dokter. Kurikulum vitae dari Dr. Hanin, nama Hanin Najahah, gelar depan dokter, gelar belakang MSc SPA, lahir di Lamongan 1 Maret 1981, bertempat tinggal di Perumahan Gria Melati Indah 2, Blok A6, Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Untuk pendidikannya, Dr. Hanin ini sudah menjalani pendidikan di Universitas Gadjah Mada pada jurusan Fakultas Kedokteran dan lulus tahun 2008 ya dokter ya? Mohon maaf, 2005 lulus dari dokter, kemudian 2015 sebagai dokter spesialis. Oh, dokter spesialisnya 2015 ya dokter ya? Oke. Baik, itulah tadi kurikulum singkat dari Dr. Hanin. Mungkin langsung saja kita mulai pembahasannya ya dokter ya, tentang kesulitan makan pada anak. Jadi kan banyak sekali masalah-masalah yang mungkin bisa disampaikan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda di rumah, apa kabarnya? Bagaimana kabar si kecil? Semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang sulit makan pada anak. Hampir 70% orang tua mengeluhkan sulit makan pada anak. Di antara 70% itu hanya 20% saja yang bermasalah. Selanjutnya hanya persepsi orang tua saja yang menganggap anaknya sulit makan. Padahal sebenarnya normal, tidak ada masalah. Nah, untuk kesulitan makan pada anak ini ada primer karena inappropriate, istilahnya inappropriate feeding practice. Memang praktek pemberian makan yang tidak sesuai, ataukah dia small eater atau pemakan sedikit makanan, atau ada masalah yang lain seperti picky eater, makan memilih, atau selective eater, memilih makanan hanya pada satu jenis makan. Nah, semua itu akan kita bahas di siang ini dan kami juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di IG Instagram kita. Untuk keluhan makan pada anak, ini pertama tadi adalah inappropriate feeding practice. Artinya tata cara memberi makan yang tidak sesuai. Berarti karena tidak sesuai, ada cara makan yang benar. Untuk ini kita istilahkan sebagai feeding rule atau tata cara makan yang benar. Apa yang perlu dilihat, diperhatikan? Yang pertama adalah bahwa untuk makan yang benar itu perlu jadwal. Jadwal secara teratur. Makan pagi, siang, dan malam, dan ada 2 kali snack. Yang kedua, ada lingkungan yang menyenangkan. Lingkungan yang menyenangkan ini bagi bayi atau anak yang sudah mulai makan, mulai dari 6 bulan itu, pertama adalah tidak dipaksa. Yang kedua, bukan menjadikan makanan ini sebagai hadiah. Nah, apakah Bunda di rumah pernah memberikan hadiah berupa makanan? Nah, ini perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah makan untuk makan.
tidak ada distraksi. Jadi tidak makan sambil jalan-jalan, sambil bermain, sambil digendong keliling kompleks, sambil yang lain. Nah, termasuk bunda menonton sinetron, anaknya main-main, kalau anaknya lagi sudah kosong dikasih makan, kemudian kalau anaknya masih ngemut-ngemut ya biarkan, dan itu berlangsung lama. Nah, yang ketiga adalah ada prosedur. Prosedur itu termasuk untuk pemberian makan maksimal 30 menit. Kalau seandainya lebih dari 30 menit, stop makan. Karena barangkali si anak sudah tidak lapar. Nah, untuk resep agar anak mau makan itu sebenarnya dua. Pertama adalah lapar, kedua makan enak. Makan enak menurut si anak. Nah, untuk komponen-komponen apa nanti ibu perlu belajar mengetahui prinsipnya. Mungkin dulu diistilahkan 4 sehat 5 sempurna, kemudian ada lagi istilah 4 sehat 5 yang istilah yang sekarang itu. Jadi susu perlu, tapi tidak hanya susu yang ada di pasar. Kemudian yang pertama itu adalah komponen makanan. Untuk makanan yang sehat, halalan toyiban yang bagus, itu meliputi 4 ini. Pertama adalah serealia dan turunannya. Kalau kita mungkin nggak biasa makan serealia, itu bisa diganti dengan nasi, tepung, roti yang sumber-sumber karbohidrat. Kemudian kedua adalah daging dan turunannya, seperti daging ayam, daging sapi, telur, ikan, dan protein hewani lain. Yang ketiga adalah susu dan turunannya, susu, keju, yogurt, dan lain. Yang keempat ini buah dan sayur dalam satu kelompok. Nah, mencakup itu dengan feeding rule yang benar, tata cara, bahwa putra-putri kita akan tumbuh optimal sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Demikian. Iya, terima kasih atas penjelasannya dokter ya. Tadi ada yang ini dokter, anak maksimal makan tuh harus 30 menit ya dokter maksimalnya. Gimana kalau misalnya dalam 30 menit tuh anak cuma makan sedikit dokter, apa bisa memenuhi nutrisinya? Kalau lebih dari 30 menit itu berarti anak tidak lapar. Kita tidak boleh paksa. Stop pemberian makan dan lanjutkan aktivitas. Kalau anak itu bermain, silakan bermain. Kalau seandainya saat itu anak karena tidak suka oleh menunya, biarkan saja. Nanti ketika dia lapar, dia akan mencari makan. Oke, berarti kita sebagai ibu juga harus tahu makanan favorit anak juga ya dokter ya. Pastinya juga melakukan variasi-variasi makanan dari 4 komponen tadi yang disebutkan. Iya. Oke, satu lagi nih dokter, ada tadi kalau misalnya anak makan tuh tidak boleh sama disambi-sambi gitu ya dokter ya. Tapi kan menurut yang saya lihat ini ya dokter ya, itu banyak sekali anak-anak yang nggak bisa makan sama duduk gitu dokter. Gimana cara membiasakan itu semua? Ya, bagaimana cara membiasakan? Anak belajar untuk makan dari 6 bulan, mulai dari pemberian MPASI pertama. Saat itulah si anak belajar disiplin. Dari awal itu sudah belajar disiplin. Berarti memang harus dari dini ya dokter ya? Termasuk adalah satu, ini disiplin tidak hanya untuk anak ya, berarti karena untuk anak, si ibu juga harus belajar disiplin juga. Jadi ketika memberikan makan pada anak, bisa jadi si anak oke saja, karena 6 bulan itu sebenarnya dia tidak punya pilihan. Jadi tergantung si ibu memberikan. Nah, kalau misalnya ibu sudah paham bagaimana memberikan pemberian makan yang benar, ya akan dari kecil akan seperti kayak sudah terbiasa gitu ya dokter. Kalau misalnya seperti kan anak 6 bulan itu sebenarnya sangat mudah sekali makan, maunya apa saja. Kalau melihat orang makan, dia akan cenderung untuk ingin makan. Nah, saat itulah mereka mulai belajar bagaimana untuk makan. Saat inilah mulai pola-pola terbentuknya lifestyle atau gaya hidup itu mulai dibentuk. Jadi semua gaya hidup itu tidak serta-merta, ya perlu dilatihkan disiplin, karena ini dari 6 bulan, jadi sebenarnya yang disiplin adalah kita, orang tuanya. Iya betul, yang baik itu orang tua, baik itu pengasuh. Karena bisa jadi si anak 6 bulan bayi diasuh olehnya, kemudian
misalnya bersama-sama dengan pengasuh tetangganya, dia bosan di rumah, ketika memberikan anak dia saling chatting sama teman-teman seperjuangan, sama-sama pengasuh, nah sambil mengasuh asuhan mereka sambil ngobrol, kemudian memberi makan pada anaknya. Ini ya anak belajar dari situ. Ketidakdisiplinan tanda buat anak terbiasa dengan itu, akhirnya susah kalau misalnya kadang-kadang kita mengalami kesusahan kalau misalnya kembali ke aturan makan yang baik. Oke, berarti ini tips untuk ibu-ibu ya, para bunda di rumah. Jadi untuk pola makan anak itu memang harus dibentuk sejak dini. Soalnya nanti kalau misalnya sudah menjadi kebiasaan, susah lagi ya kita membentuknya gitu ya dokter ya. Oke dokter, kemarin kita juga menerima pertanyaan-pertanyaan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram kita. Selain itu mungkin bagi bunda semuanya di rumah yang ingin bertanya bisa langsung saja komen di Instagram kita. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya dokter ya. Pertanyaan pertama dari Rizka Okta. Anak saya suka makan, minum susu juga. Kenapa ya badannya kecil, usianya 6,5 tahun, berat badannya 15 dokter. Silahkan dokter. 6,5 tahun 15 kilo. Laki-laki apa perempuan ya? Tidak diketahui. Iya. Nah, anak saya suka makan, minum susu juga. Nah, kalau misalnya gini, kita kadang untuk mengetahui apakah ini gizi kurang atau gizi cukup, perlu ditarik di growth chart atau kurva pertumbuhan. Nah, ini sebenarnya sejak dari bayi itu sebenarnya ada panduan dari buku KIA, itu ada, saya secara garis besar saja untuk mengetahui apakah anak kita itu kurus atau normal. Karena kadang-kadang kita membandingkan dengan anak tetangga atau anak kita yang nomor kesekian. Kalau misalnya dibandingkan itu ideal, itu betul gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan itu tidak ideal, itu yang menjadi mispersepsi dari si ibu. Bisa jadi anaknya itu normal berat badannya, tapi ibu merasa kurus. Nah, kalau misalnya ini dia benar-benar kurus, di garis pertumbuhannya itu kurus, kita perlu makan banyak, tapi dia tampak kurus. Berarti ada proses selama dari makanan sampai outputnya jadi badan gitu ya. Kita akan lihat apakah anak sakit. Kalau misalnya inputnya baik, cukup, kemudian metabolisme prosesnya bagus, itu otomatis outputnya juga bagus. Berat badan anak juga bagus. Kalau makannya banyak tapi anak terlihat kurus, dilihat. Nah, ini namanya red flag, perlu tanda bahaya, perlu dipantau apakah anak sakit. Anak yang sakit tapi ibu tidak menyadari, untuk kita di Indonesia yang paling banyak memang kita endemik penyakit laten, kronis. Seperti satu, apakah anak menderita sakit TBC, yang apakah anak menderita infeksi saluran kencing? Apakah anak ada penyakit kronis yang lain? Misalnya anak dengan kelainan jantung. Kalau seandainya makanannya cukup, kemudian anaknya tampak kurus, sudah minum susu, sudah nutrisinya juga sudah tercukupi, di prosesnya inilah yang kita perlu pantau. Apakah sakit? Oke, begitu. Oke dokter, ini ada pertanyaan lagi yang sudah masuk ke kita dari Fandi WW. Dok, jika anak makannya banyak, berat badannya naik sedikit, bagaimana dok? Tapi anaknya tuh aktif. Itu dia. Kalau misalnya anaknya itu makannya banyak, kemudian berat badannya kurang, di proses ini kita perlu pantau. Kalau seandainya dia aktif, tidak terlihat sakit, selain klinis itu kita perlu juga pantau. Kalau secara mikronutrien kita perlu mengecek bagaimana kadar Hb-nya, apakah anak anemia. Anemia yang paling banyak di kita adalah anemia defisiensi besi. Nah, kalau seandainya anaknya masih aktif, tidak ada kelainan dari sejak lahirnya sesuai dengan grafik pertumbuhannya, karena dia aktifnya saja, berarti asupan yang dimakan si anak itu kurang untuk menunjang kegiatannya. Jadi kalau misalnya itu
apakah bisa dinaikkan porsi anak itu ataukah dinaikkan nutrisinya. Nah, nanti untuk seperti ini itu bisa konsultasi. Nah, konsultasi ini perlu kerjasama dengan ibu di rumah. Jadi namanya recall diet. Asupan yang dimakan oleh si anak dalam 24 jam. Mungkin si ibu perlu menuliskan asupan selama 24 jam selama 7 hari. Kemudian nanti bekerja sama dengan nutrisionis, yaitu yang ahli gizi, akan dihitung berapa kalori yang diasup oleh anak itu dalam sehari. Kemudian kegiatannya apa saja. Untuk tidak hanya sekedar, oh iya makannya banyak sih gitu. Tapi ternyata makannya banyak, tapi ternyata itu tidak dihabiskan, habis itu dia buang lagi karena anaknya mandiri, dia makan sendiri, belum habis dia buang, kemudian piringnya itu diletakkan. Nah, tadi itu perlu di recall diet, perlu dicatat makanan apa saja yang telah diasup anak itu selama 24 jam, kemudian kita 7 hari itu biasanya kita lihat 1 minggu, kemudian kita analisis. Apakah memang nutrisinya itu kurang diasup? Kalau misalnya kurang, kita bisa tambahkan. Bisa ditambahkan tadi di jalur-jalur apakah karbohidratnya, apakah proteinnya. Kalau seandainya makanan itu, kan tadi itu biasanya kalau sekarang bisa difoto untuk asupan dalam 24 jamnya itu, makan pagi, makan siang, makan sorenya itu apa. Itu kita bisa menambahkan nutrisi yang padat. Nah, kalau seandainya nutrisinya itu kurang bisa masuk, misalnya karena makannya sedikit, small eater, ada namanya beberapa suplementasi yang berupa susu untuk pertumbuhan. Nah, susu pertumbuhan ini khusus dan itu harus diresepkan oleh dokter. Susu pertumbuhan, misalnya anak itu tidak mau makan yang kita berikan tadi itu. Ini makanya ditambah ya untuk paginya mungkin porsinya sekian. Nanti diberi penjelasan oleh ahli nutrisi, nanti makannya sekian, susunya itu sekitar seperti ini dalam 24 jam. Kalau seandainya itu tidak bisa terpenuhi, akan ditambah dengan oral suplementasi nutrisi ya, berupa susu khusus untuk peningkatan berat badan. Oke, seperti itu ya. Jadi kita sebagai ibu juga tidak boleh asal mengasih makan anak gitu ya dokter ya. Semuanya tuh harus tercatat supaya bisa memenuhi kebutuhan gizi si anak kayak gitu. Oke, mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya dokter. Ini pertanyaan dari Eva Fitriana nih dokter ya. Sebenarnya apa alasan anak terkadang susah makan dokter? Apa alasan anak? Ini pertama tadi, bila anak biar mau makan itu 2, dia lapar dan makan enak menurut anak. Jadi kalau misalnya apa sih alasan anak nggak mau makan, bisa dia nggak lapar, bisa makanannya kurang disuka oleh anak. Nah, makanan apa sih yang disuka anak itu? Apakah dia termasuk tipe picky eater? Picky eater itu artinya memilih makanan yang dia suka. Misalnya gini, dia tuh tidak suka pepaya, tapi dia suka pisang. Hanya memilih itu aja, tidak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Dalam satu grup buah dan sayur bisa diwakilkan. Nah itu enggak apa-apa, masih bisa, ibunya harus kreatif membeli makanan dari komponen-komponen makanan yang harus diasup oleh anak itu. Kalau seandainya dia selective eater itu misalnya dia tidak mau sayur jenis apapun, tidak mau buah jenis apapun. Nah itu hanya ada komponen nasi sama lauk pauk gitu ya. Nah itu perlu kita perkenalkan dengan, tetap harus diperkenalkan dengan sayur, mayur ataupun buah, tapi prinsipnya adalah tadi itu tidak boleh dipaksa kembali ke rule pertama, yaitu 1, terjadwal, menyenangkan lingkungannya, terus timingnya hanya 30 menit prosedurnya, kalau lebih dari itu stop, itu lagi, diulang lagi. Dan pemberian contoh itu jauh lebih dirasa anak itu jauh lebih dilihat atau bisa keberhasilannya tinggi kalau seandainya dicontohkan. Nah untuk kreasi-kreasi apa makanan, misalnya wortel nggak sekedar wortel di sop, dia nggak mau. Oh si ibu bisa kreatif memasukkan ke nugget, memasukkan ke perkedel dan sebagainya, itu mungkin ibu perlu kreasi campur. Jadi prinsipnya 2, 1 tidak lapar, yang kedua tidak enak makanannya. Iya, berarti
kita memang harus benar-benar tahu ya kapan anak itu benar-benar lapar gitu ya, Dok. Tapi kadang kan ada, Dok, misalnya hari ini jam jam 8 gitu anak sudah lapar, terus minggu depan jam 8 tuh nggak mau, Dok, makan karena masih kenyang. Itu gimana, Dok? Maksudnya kan jam-jamnya yang nggak tentu gitu. Nah, pertama itu kita bikin jadwal. Jadwal itu kalau misalnya biasanya jam 8 lapar, kok dia 8 nggak lapar, perlu dikaji apakah dia makan sebelumnya. Kalau misalnya dia memang siklusnya seperti itu, ya pasti dia lapar. Barangkali dia sebelumnya sudah makan. Nah itu juga tadi tuh disiplin. Misalnya si ibu itu tadi bikin jadwal, biasanya anak bangun jam sekian, jadi jam 6 sudah makan, kisaran itu karena nggak fix ya jam itu. Jam 6 dia makan karena dia jam 7 harus sudah bersiap sekolah. Jadi kalau misalnya dia belum makan, jangan memberi asupan apapun. Jadi biarkan anak lapar. Kalau kita mau dia makan makanan utama yang bergizi, bernilai gizi, artinya makan utama. Jangan nyemil, jangan makan apapun pada saat waktu jadwal makan. Nah, jam 2 jamnya itu harus perut kosong. Kecuali dia boleh air putih, boleh. Untuk memberi kebiasaan dia biar lapar. Kalau misalnya kok harusnya jam 6 ya, jam 6 dia sudah lapar, ya berikan jam 6. Nanti untuk sesi berikutnya, snack misalnya 9 atau menunggu anak lapar, boleh. Tapi sudah kita siapkan ini yang untuk yang snacknya, ini nanti yang siangnya. Nanti dikasih kebiasaan, nanti jadwal. Intinya jangan beri asupan apapun sebelum menu utama. Oke, ini mungkin permasalahan yang seperti ini yang biasanya dokter, dikeluhkan sama ibu karena mungkin ibu juga memberikan cemilan sebelum anak makan gitu ya, dokter ya. Sering sekali saya melihat juga saudara-saudara saya, anaknya sudah waktunya makan tuh malah dikasih coklat gitu, dokter. Terus habis makan wajar, dia nggak lapar, jadi dia nggak mau. Dia akan lebih suka yang manis-manis. Memang cenderung anak-anak itu suka rasa manis. Dia tidak mau rasa getir yang ada di sayur ataupun buah, sehingga memang makanan yang sangat disurvei pada anak-anak, makanan yang sangat tidak disukai oleh anak adalah golongan buah dan sayur. Dan tidak semuanya itu, misalnya dia mau sayurnya itu yang itu saja. Nanti pada saat tertentu sayur yang dia sukai itu kemudian nggak mau. Jadi bosan gitu ya, dokter. Ketika anak suka terhadap suatu makanan, jangan sampai itu terus, karena nanti begitu pada levelnya dia akan bosan dan kita sudah tidak punya apa. Nah, sebelum ini terjadi itu beri variasi semua makanan. Silakan dicoba. Jangan takut alergi. Nah, untuk yang alergi makanan, misalnya dari MPASI 6 bulan itu, kita perlu melihat prinsip alergi makanan itu adalah pemberian yang kedua. Jadi tidak baru tidak bisa dilihat dari situ, karena tubuh perlu sel memori untuk tahu bahwa dia alergi terhadap suatu bahan. Kalau misalnya alergi makanan itu akan muncul dalam 24 jam. Sehingga kalau misalnya makan, dulu dia pernah makan udang. Ini adalah makan udangnya yang kedua. Kalau misalnya hari Senin dia makan udang, kemudian baru timbul bidurannya itu hari Jumat, absolutely bukan karena udang gitu, karena sudah lebih dari 24 jam. Jadi kita akan mencari makanan apa yang diberikan pada pemberian yang lebih dari satu kali dalam 24 jam itu muncul. Ini untuk prinsip alergi makanan. Oke, jadi seperti itu. Karena memang ya, dokter, sulit sekali gitu kita mengingat, kalau misalnya nggak dicatat itu kan susah sekali mengingat apa yang sudah kita berikan kepada anak. Jadi kadang ibu itu kemarin tuh makan udang, kemarin tuh makan ayam, padahal memang sebenarnya bukan itu ya, dokter, alasan utama alerginya. Sering memang yang seafood, unggas itu sering memang dikambing hitamkan sebagai penyebab gitu. Alergi. Ya. Jadi untuk bunda di rumah ketika memperkenalkan makan pada anak, silakan diperkenalkan semua. Jangan pada yang sering banyak kasus di lapangan itu adalah pada pemberian MPASI pertama usia 6 bulan. Apa sih, Dok, yang disarankan untuk pemberian MPASI pertama? Yang pada prinsipnya adalah menu lengkap. Jadi semuanya. Kalau istilah ibu kekinian itu menu 4 bintang. Ya semua itu. Jangan hanya pisang saja atau menu satu tunggal. Itu tidak diperkenankan. Karena begitu kita kasih menu tunggal, selama fase itu si anak akan defisit.
selama ASI eksklusif bagus sekali kondisi anaknya, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Dia tumbuh bagus, tidak anemia, tidak pucat. Tapi begitu MPASI banyak sekali permasalahan. Jadi dia memilih makan itu karena prinsipnya adalah pada ibu harus diperkenalkan makan, karena sebenarnya fase krusial ya, bukan golden period, fase krusial pemberian makan dari 6 bulan itu si ibu harus memperkenalkan semua jenis makanan, tidak usah takut. Kemudian menu lengkap, jangan menu tunggal, tidak diperkenankan untuk memberikan menu tunggal pada saat pengenalan MPASI. Istilahnya ya menu makanan Padang, jadi lengkap tapi hanya tekstur dan kuantitas ya, jumlah porsi yang perlu diperhatikan. Pertanyaan lagi nih dok, mengenai menu lengkap, apakah harus satu kali makan itu harus selalu lengkap atau bisa dihitung per minggu gitu dok? Misalnya hari ini sayur, besok telur, terus besoknya lagi apa gitu? Tidak bisa, jadi harus dalam harian itulah kebutuhan anak. Jadi harus proteinnya, karbohidratnya, lemaknya itu harus harian. Tapi bisa jadi dia itu hanya makan kentang saja, kemudian besoknya habis makan satu sesi ini, dia selesai makan kentangnya, dia makan perkedelnya yang ada dagingnya itu atau baksonya, dia makan itu. Tidak bisa dicampur. Kalau misalnya itu adalah menu harian, jadi kita tidak, memang ada tipikal anak tertentu yang dia hanya makan, nggak bisa campur, jadi nasi sama lauk pauk bersama-sama dimakan tuh nggak bisa. Itu tidak apa-apa asal dalam satu hari terpenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak. Oke, berarti memang harus satu hari itu harus lengkap ya dokter, nggak boleh. Soalnya kadang itu saya tetangga itu ada yang bilang gitu dokter, harian anak nutrisi anak itu tidak perlu dihitung secara harian tapi secara mingguan gitu. Berarti itu salah total ya bunda di rumah, yang benar setiap hari. Kita tidak menghitung ya, mungkin yang perlu dihitung tuh ada kasus-kasus tertentu, mungkin dari yang 70% ibu yang mengeluhkan anaknya bermasalah dengan makan, itu sebenarnya hanya 20% sebenarnya yang memang bermasalah. 50% dari yang bermasalah, yang mengaku bermasalah sebenarnya baik-baik saja. Yang perlu 20% itulah yang perlu kita treatment, kita verifikasi, kita tadi yang recall diet, yang bagus, itu kita perlu kasih intervensi. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Lieka Bawel. Cara anak agar mau makan umur 2 tahun tapi tiap makan nasinya dilepeh. Sedih dok Mbak Likanya. Gimana nih dok solusinya? Nah, kita harus kita harus introspeksi terhadap ibunya, ini harus introspeksi. Kenapa sih anak melepeh makan? Biasanya ini adalah karena dipaksa. Kalau anak dipaksa, dia itu copingnya atau namanya coping itu adalah reaksinya adalah satu, anak mengemut di dalam mulut atau melepeh. Tadi, kalau seandainya dia mengemut, itu berarti dia nggak mau makan, ibunya nyuapin. Maka kan, si anak belajar, oh makanan ini saya tahan dalam mulut, ibu saya tidak akan ngasih saya makan lagi karena masih ada di mulut. Nah, tapi kalau misalnya melepeh, nggak mau kok dikasih, ya dia lepehkan. Itu adalah respon karena tadi dipaksa. Berarti ya mohon maaf Ibu Bunda Lika, apakah dalam kesehariannya apakah Bunda pernah memaksa si kecil untuk makan? Berarti memang pemaksaan itu nggak boleh ya dokter ya? Karena itu kita kembali lagi ke prinsip pemberian makan. Yang pertama adalah jadwal, kemudian lingkungan yang menyenangkan, dan prosedur yang sesuai. Oke, untuk Sobat Aminah semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Instagram kita karena akan ada iklan sebentar ya dokter ya.
Jawab pertanyaan selanjutnya ya dari Tak Oktavi. Assalamualaikum, ingin bertanya sampai berapa hari ya dok GTM bisa ditoleransi? Dan kapan kita harus waspada jika ada sesuatu yang tidak normal yang menyebabkan anak GTM? Kapan sih mentoleransi GTM? Diikuti saja prosesnya, tapi di tidak ada berapa lamanya, tidak ada patokan. Kalau seandainya dengan dia GTM itu kita sudah menerapkan feeding rule yang betul, tata cara yang betul, segera hubungi dokter untuk konsultasi lebih jauh untuk masalah makanan pada anak atau problem feeding ini. GTM ini kalau misalnya tadi karena dipaksa, jadi ibu tidak boleh memaksa. Nah, kalau misalnya ibu sudah mengubah pola itu, biarkan dia kembali punya kepercayaan diri untuk makan sesuai dengan keinginannya. Kemudian asal dari suhu berat badannya bagus, ibu menyediakan makanan lezat yang disukai oleh anaknya dan tidak ada paksaan, insya Allah nanti akan kembali ke rule-nya, ke seharusnya. Seandainya tidak terjadi, ibu bisa konsultasi permasalahan-permasalahan feeding problem atau permasalahan makanan ini ke dokter. Oke, mungkin Bunda di rumah nih juga ada yang bingung mungkin dok, apa sih GTM itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter. Gerakan tutup mulut. Nah, kadang-kadang anak yang 6 bulan ke atas atau biasanya itu gerakan tutup mulut ini udah anak yang sudah pintar, bukan bayi-bayi lagi. Sudah 8 bulan, sudah 9 bulan, dia sudah bosan dengan makanan yang disajikan oleh ibunya, kemudian harus menghabiskan porsi sesuai dengan keinginan ibunya, jadi dia menutup mulutnya. Kalau sudah itu pertanda bahwa tidak boleh dipaksa, tidak boleh makanan. Hentikan pemberian makan begitu 30 menit. Asal pertumbuhannya bagus sesuai dengan grafik pertumbuhannya, tidak boleh dipaksa. Ya, berarti intinya tetap tidak boleh dipaksa ya dok ya. Maksimal makan hanya 30 menit saja. Oke, pertanyaan selanjutnya di dok dari Megasari. Kenapa ya dok anak saya nggak bisa gemuk padahal doyan makan meski nggak porsi besar? Bagi tipsnya Bu biar anak nggak diemut waktu makan. Ini pertanyaan kayaknya hampir sama semua ya dok betul. ya. Jadi kembali lagi ke aturan pemberian makanan. Kalau misalnya anak tidak perlu gendut, ini sebenarnya saya membenarkan persepsi ibu. Mindset bahwa ibu iya, ya. betul. Ibu bahwa tidak perlu pengen punya anak gendut, masalah kalau anak kegendutan. Ya, namanya metabolic syndrome. Masalahnya sama dengan anak kurus kalau anak gendut itu. Jadi tidak perlu terobsesi dengan anak, menjadikan anak kita anak gendut. Seandainya di grafiknya itu normal, dengan penerapan tata cara makan yang betul, sudah cukup. Prinsipnya itu. Dia hargai hak itu. Ada yang bilang bahwa makanan itu adalah hak anak-anak, mendapatkan makanan yang sesuai dan disuka. Dan tidak boleh ada pemaksaan makan pada anak. Oke, jadi tidak perlu khawatir ya bagi bunda semua kalau misalnya anaknya tidak gendut asal sesuai dengan grafik pertumbuhannya ya dok ya. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Zenifer. Dok, berapa gram kebutuhan karbo, prona, dan prohel lemak dan sayur untuk anak 7 bulan dengan berat badan 8,6? 8,6. Kalau kebutuhan perhitungan gizinya, kalau anak usia 7 bulan itu sekitar 110 kilokalori tiap hari. Jadi nanti kita akan lihat dengan 110 kalori dengan berat badan idealnya itu 8,5, nanti dikalikan itu. Jadi misalnya sekitaran 900 kilokalori anak usia 7 bulan. 900 kalori kita perhitungkan gitu ya, itu bisa diberikan misalnya kita lihat tangan kita itu kebutuhan lemak itu sekitar 20%, kemudian protein sekitar lemak dan protein itu bisa 40-50%, kemudian 40% karbohidrat, sisanya hanya yang tadi tuh vitamin, mineral yang ada di buah dan sayur. Jadi sebenarnya pada anak mungkin porsi antara nasi sama lauk pauk itu hampir-hampir berimbang, hampir-hampir mirip. Mungkin karbohidrat sekitar
40% lemak dan protein, 40%, kemudian 10% bisa dari sayur mayur atau buah. Jadi itu satu golongan. Jangan sampai satu mangkok itu isinya sayur mayur atau buah. Jadi tidak diperkenankan untuk diberikan satu mangkok alpukat, satu mangkok kabocha, satu mangkok pisang saja. Hanya satu mangkok. Kalau itu sebagai selingan silahkan boleh, tapi untuk menu utama kita tidak sarankan untuk itu. Tetap harus dicampur-campur gitu ya dok, supaya memenuhi kebutuhan gizinya ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dok dari Dian Al-Zahra. Pada usia 7 bulan maksimal untuk pemberian susunya berapa mililiter dokter? Sudah mulai MPASI pagi pure buah. Siang makan bubur tapi susunya masih banyak, sepertinya tidak ada kenyangnya. Pertama adalah misalnya ini pada ibu-ibu yang pakai ASI gitu ya. ASI itu pada usia 6 bulan atau 7 bulan itu ya, 6 bulan sampai 7 bulan itu hanya menempati 70% dari kebutuhan nutrisinya. Jadi 70% itu dari susu atau ASI. Hanya 30% dari MPASI. Jadi kita harus belajar cuma 1 sendok makan saja kebutuhan makan itu. Mungkin kalau suapannya besar, suapannya kecil. Kita itu dan mencakup semuanya. Jadi 70% masih didominasi oleh susu atau Ya seperti itu ya. Oke, mungkin dokter ini karena waktunya yang sangat singkat ya. Oke, bisa untuk satu pertanyaan lagi ya dokter ya. Ini dari Yeti 7678. Anak saya usia 4 tahun, laki-laki, berat badan 13 kg. Kalau makan sering diemut, bagaimana ya dok biar makannya tidak demut? Oh, sama kayak yang tadi ya dokter ya. Kayak tadi. Alasan diemut karena bunda memaksa putra-putri untuk makan. Sehingga itulah reaksi yang terjadi pada anak. Ngemut makan, melepeh makan, menolak makan, lari ketika dikasih makan. Nah, itu. Yang kedua, kembali ke aturan pemberian makan yang tepat. Saya garis bawahi, yang pertama adalah memberikan jadwal makan. Yang kedua adalah lingkungan yang menyenangkan. Tidak ada distraksi, tidak disambi-sambi, kemudian tidak dipaksa. Ya, prosedurnya yang benar, jadi tidak menjadikan sebagai hadiah, dan hanya waktunya 30 menit saja. Jangan kalau tidak mau makan dan tidak usah di depan anak itu makan terus, jadi dia itu bosan lihat makanan. Makan ya. Jadi biarkan dia berkembang karena kebutuhan yang lain untuk aktivitasnya tidak hanya makan, dia harus beraktivitas, floor time atau stimulasi yang lain perlu dilakukan. Hanya itu saja. Dan persepsi untuk tadi, ingin melihat anak gemuk. Halo, untuk gemuk itu penyakit, jadi jangan bangga anak gemuk. Itu yang digarisbawahi, yaitu persepsi ibu-ibu bahwa menjadikan anak kita itu yang sesuai dengan standarnya, bukan standarnya ya, standar pertumbuhan sesuai, tidak boleh digemukkan. Nah itu. Yang kedua adalah bagaimana untuk memberikan tata cara makan yang baik atau istilahnya feeding rule yang baik untuk anak. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dok dari Ratna Novita 54922. Anak umur 18 bulan, kenapa susah BAB dok? Padahal makan sayur, buah, air putih sudah rutin setiap hari. Kalau seandainya anak susah buang air besar, itu kemungkinan yang pertama adalah 1, kurang cairan. Yang kedua, pada anak-anak pemberian sayur mayur yang serat panjang, serat tinggi itu justru menyebabkan konstipasi. Hati-hati. Jangan sampai anaknya nggak mau makan, nya keras, dikasih pepaya makin keras. Jadi yang paling sering adalah karena kekurangan cairan. Jadi berikan minum yang cukup. Kalau seandainya menurut persepsi ibu sudah dikasih minum cukup, berarti kurang untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Mungkin aktivitas anaknya cukup tinggi, lari-lari, jadi kurang. Dikasih minum karena 18 bulan sudah mulai pegang. Jadi kasih sepuasnya dia, tidak disendoi lagi. Jadi kasih minum sepuasnya, kasih air putih. Oke,
Oke, berarti memang cairan harus dibanyakin ya dok ya, biar dia BAB-nya bisa lancar. Pertanyaan selanjutnya dari Putri Devita, dok kalau anak susah makan, mintanya nenen terus gimana ya, gizinya terpenuhi atau tidak? Kalau di atas 6 bulan jelas tidak terpenuhi. Nah, di atas 7 bulan itu hanya 70% lah itu memenuhi kebutuhannya. Walaupun di 6 bulan pertama itu dia sangat gemuk, itu lebih dari 6 bulan, ASI saja tidak cukup, harus diperkenalkan dengan MPASI, tidak bisa ditunda. Nah, ada memang beberapa literatur late atau terlambatnya pemberian MPASI pada anak-anak itu juga mempengaruhi si anak untuk suka makan, untuk mau makan. Jadi memang MPASI harus dimulai di usia 6 bulan. Ini yang kalau nggak ada masalah ya, jangan memperpanjang-panjang. Jadi nanti aja deh, soalnya masih gendut, nggak apa-apa, ASI saya cukup. Jadi di usia 6 bulan kebutuhan ASI itu hanya menyuplai 70% dari kebutuhan anak. 30%-nya harus diambilkan dari MPASI, karena di 6 bulan tuh aktivitas anak jauh lebih banyak dibanding anak sebelumnya, usia-usia lebih muda. Oke, berarti kalau misalnya usianya di bawah 6 bulan masih oke lah ya dok, cuma ASI saja, tapi kalau di atas 6 bulan itu harus ada makanan pendamping ASI, gitu ya dokter ya? Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Zafira Fatina, bayi baru lahir langsung ASI atau nunggu 3 hari? Kenapa dok? Apakah mitos? Ya, bayi baru lahir mempunyai cadangan sampai 3 kali 24 jam. 72 jam dia masih punya cadangan untuk memenuhi kebutuhannya. Syaratnya adalah satu, berat badan tidak turun dari 10%. Kalau sudah turun dari 10% atau ada kendala yang lain berarti kekurangan cairan. Nah, itu sudah perlu masuk susu formula. Tapi ini susu formula dengan indikasi. Jadi kalau misalnya pada bayi baru lahir hari kedua si ASI ibu belum keluar, masih bisa menunggu untuk keluarnya ASI. Asal berat badan bayi tidak turun lebih dari 10%. Atau BAK-nya atau pipisnya tidak merah. Karena pada kekurangan cairan pada bayi bisa tanda-tandanya adalah satu, penurunan bayi lebih dari 10%. Yang kedua, pipisnya bisa merah. Kalau itu terjadi ya sudah harus diberikan susu formula. Tapi susu formula di sini karena indikasi. Kemudian apa lagi tadi? Bisa diulang tadi pertanyaannya, saya kayaknya harus menyampaikan sesuatu. Pada bayi lahir langsung ASI atau nunggu 3 hari dok? Kenapa? Apakah mitos? Oh ya, harus langsung ASI. Oke, berarti nah makanya itu kita ada program-program misalnya inisiasi menyusui dini, kemudian rawat gabung, itu dimaksudkan untuk agar ASI ibu segera keluar. Karena hisapan bayi itu merangsang keluarnya ASI. Tapi tidak perlu khawatir kalau seandainya belum keluar. Kemudian yang kedua, tenang saja Bu, tidak harus lancar ASInya di hari pertama itu. Karena lambung bayi juga masih sebesar biji kelereng, jadi cuma 5 mili. Jadi setetes demi setetes itu sudah cukup. Asal satu tadi ya, tadi itu dan kencingnya bagus, tidak merah. Kalau hari pertama sudah kencing 1 kali, oke. Hari kedua 2 kali itu artinya bahwa cukup. Hari ketiga 3 kali cukup. Berat badan tidak turun dari 10%, masih bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Baiklah dokter, karena waktunya memang sudah habis, jadi untuk pertanyaannya kita tutup. Mungkin bagi bunda semua yang masih belum sempat bertanya, bisa langsung saja datang ke Rumah Sakit Umum Aminah. Dokter Hanin buka prakteknya Senin sampai Jumat ya dokter ya, jam 8 sampai jam 12 siang. Dan juga untuk sobat semuanya di rumah yang masih penasaran, itu jangan lupa untuk selalu stay tune di Instagram kita, karena pasti banyak info-info yang menarik gitu dokter. Oke, mungkin saya sampaikan sekali lagi ya, untuk Rumah Sakit Aminah menyediakan layanan antar obat, jadi untuk sobat Aminah tidak perlu menunggu lama lagi di rumah sakit. Cukup dengan periksa di dokter, nanti menyerahkan resep ke apotik dan melakukan pembayaran. Setelah itu tinggal menunggu di rumah saja karena obatnya akan kita antar.
Selain itu juga ada layanan telemedicine yaitu konsultasi online, jadi membantu Sobat Aminah semuanya dokter untuk tetap bisa konsultasi dengan dokter tanpa harus kontak secara langsung seperti itu. Selain itu juga ada layanan ESWL yaitu mengatasi batu ginjal tanpa operasi, vaksinasi influenza bisa secara individu maupun secara kolektif. Lalu juga ada konsultasi gizi dan catering kesehatan. Seperti itu. Baik dokter, mungkin cukup sekian ya yang bisa kami Terima sampaikan. kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Hanin tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Cukup sekian, RSU Aminah melayani dari hati dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.